Hai, halo, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hari ini Abi Indigo balik lagi dengan suasana yang baru. Di mana tebak pasti nggak tahu. Ini di galeri? Oh bukan ya. Walaupun tampilannya ini kece banget. Saya tuh agak nggak rela sebenarnya menyebut ini sebagai toko oleh-oleh karena tampilannya bisa dilihat di mana-mana. Rapinya luar biasa. Hari ini saya sedang ada di Pasar Sentiling, local market dan toko oleh-oleh. Tepatnya adalah di Gedung Gabungan Batik Indonesia. Ada di kawasan Kota Lama, sebelahnya Mandiri, di Jalan Empu Tantular, nomor 29 Semarang. Nah, kalau Anda penasaran, siapa sih di balik gedung ini, di balik usaha yang luar biasa ini? Saya sudah bersama dengan dua foundernya, yaitu adalah Ibu Tania Hermawan. Beliau adalah pengusaha muda dengan lokal produk Zuna Gloves, dan juga Ibu Lili Santoso adalah, ini orang Semarang mungkin nggak tahu ya, Batik Jayakarta. Semua pasti tahu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya seneng banget akhirnya bisa datang lagi ke sini, main lagi ke sini. Welcome. Thank you. Selamat datang. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya kami sempat interview beliau berdua di Nostalgia Profil Bisnis di waktu kami ulang tahun. Nah, akhirnya kami tertarik lagi buat main lagi, buat menggali lebih dalam lagi tentang Pasar Sentiling. Apa sih yang kebayang di benak Anda ketika Anda mendengar Pasar Sentiling? Sama dengan saya penasaran. Saya langsung tembak aja ya, ke Ibu Lili boleh, ke Ibu Tania boleh. Pasar Sentiling, makna Sentiling itu sebenarnya apa sih, Bu? Boleh. Sebenarnya Pasar Sentiling ini diawalin ya. Saya sendiri sebenarnya sedang mencari lokasi di Kota Lama untuk mencari toko untuk produk saya sendiri, Zuna Gloves. Saat itu Ibu Lili saat itu juga sudah memiliki area tempat lokasi lantai 2 ini di Gedung Koperasi Batik Indonesia. Dan saat itu karena pandemi nih, akhirnya tempat ini sempat tidak kami maksimalkan, tidak digunakan. Nah, karena kita berteman, kita saling kenal, saling mengerti nih, oh saya juga ingin mencari lokasi di Kota Lama Semarang. Karena kita berdua ingin nih supaya kita lebih memajukan tourism Semarang, di Kota Lama Semarang specifically, dan juga ingin nih produk-produk kita itu lebih benar-benar dikenal, oh this is from Semarang, seperti itu. Jadi akhirnya kita bekerja sama, diawali kita juga ingin lebih fokus nih untuk mendorong UMKM di Semarang dan sekitarnya, fokus untuk hanya menjual produk lokal Indonesia. Berarti ini seperti itu. Semua produknya ini bisa dilihat ya, banyak banget macamnya. Ini semuanya produk lokal Indonesia. Semua Indonesia, tidak ada yang impor. Jadi kita hanya ingin tempat ini, Pasar Sentiling, menjadi wadah, menjadi tempat platform bagi desainer, bagi produsen, bagi teman-teman Indonesia yang luar biasa kreatif. Dan sebenarnya banyak sekali produk luar negeri yang bernama pun itu produksinya di Indonesia. Seperti itu. Jadi kenapa nih kok kita nggak mendukung merek produk Indonesia sendiri yang kualitasnya sudah global, kualitasnya sedunia. Nah, kita ingin menjadi wadahnya seperti itu, dan akan lebih unik lagi kalau lokasi tempatnya ini ada di gedung yang bersejarah dan juga lokasi yang sangat unik dan bagus di Kota Lama Semarang. Seperti itu. Oke, wow. Ya. Saya setuju banget. Ini ketika kita masuk gedungnya ya, mungkin impresinya tuh tetap sama dengan pertama kali saya kesini, Bu. Berasa kayak, ini saya di mana ya? Karena gedungnya bener-bener menyenangkan banget. Coba deh Anda nanti main ke Pasar Sentiling di sini. Begitu Anda masuk,
nggak usah masuk ke gedungnya, parkiran. Begitu masuk sedikit sebelum masuk ke gedungnya tuh kayak ini saya di mana ya? Berarti emang jodoh ya, akhirnya bisa menemukan lokasi ini. Iya, Dengan betul. seseorang yang juga visinya sama begitu untuk memajukan UMKM. Tadinya kan hanya produk Ibu Tania punya produk ini. Akhirnya gimana sih Bu bisa menggait pelaku UMKM lain seperti itu? Ayo gabung yuk gitu. Awalnya gimana? Ya karena visi kita itu udah sama ya, memajukan UMKM. Kita bikin satu profil bisnis yang dengan proposal yang bagus gitu. Terus UMKM kan juga banyak yang sudah kenal lah dengan kita gitu. Makanya mereka percaya dan mau bergabung di sini. Oke. Iya. Dulu Bu, sebelum produknya sebanyak ini, berarti kan produknya yang pertama adalah Zona Gloves dulu, pasti. Yang kedua adalah Batik Jayakarta, itu udah pasti. Produk selanjutnya setelah itu apa? Persis setelah itu, masih ingat nggak? Karena kan banyak banget di sini. Makanan dulu. Makanan Oke. dulu. Oh, Ya, snack, sebetulnya snack. kayak dari koperasi-koperasi ini ya, apa yang menggabungkan beberapa UMKM, produsen-produsen makanan sih ya. Oke. Masih ingat yang mana yang pertama? Kuliner masih ingat? Banyak banget. Karena banyak. Karena kita ini total ya, total partner kita sendiri itu sudah hampir 70. Produk SKU-nya kita sendiri hampir 1000. Lebih, lebih. SKU-nya. SKU-nya bahkan sudah lebih dari lebih. 1000. Jadi makanya kita lupa agak siapa yang Waktu the next pertama one kali ya. buka SKU tuh 1.400, sekarang udah Oh iya? lebih. Waduh, bayangin ya. Iya, jadi SKU-nya. banyak karena kita di sini selain hanya makanan, food, beverage ya, kita juga ada fashion yaitu batik atau barang-barang alat baju, ada olahraga, sarung tangan olahraga. Terus kita juga ada body care, jadi dari skincare, makeup, kosmetik, essential oil ya, yaitu minyak atsiri, Terus selain itu kami juga ada furnitur. Jadi furnitur yang di sini semua yang kita sedang duduk ini, bahkan display kita, kabinet itu juga dijual. Dia dari produsen di Jepara langsung. Iya, jadi itu. Terus yang terakhir kita juga ada jewelry ya. Jadi art and craft. Jadi seperti gantungan kunci yang dibuat dari bunga kering. Terus juga dari resin. ada juga. Wow. Terus yang handcraft jewelry seperti itu. Jadi art and craft. Maka kami cukup komplit karena kami bukan nama kami juga bukan just toko oleh-oleh, tapi kita pasar sentiling, lokal market dan pusat oleh-oleh. Okay. Lokal marketnya yang mau kita tonjolkan karena sebenarnya visi utama kita adalah mendorong UMKM Semarang dan sekitarnya. Wow. Seperti itu. Oke, buat maju bareng, bergerak bersama, dikasih wadah yang ini keren banget. Makanya tadi saya nggak rela sebenarnya menyebutin sebagai toko oleh-oleh. Dari awal pertama datang tuh saya selalu bilang ini kayak galeri. Terima kasih. Oke, Bu Lili, Bu Tania, tadi kan yang di highlight adalah bagaimana kita bisa maju bareng UMKM, bisa memajukan UMKM Semarang, potensi yang ada di Semarang. Kalau dilihat Bu, sekarang dengan banyak sekali UMKM yang ada di Semarang, potensi terbesar yang masih belum tergarap dari UMKM Kota Semarang itu apa sih Bu? Yang Menurut kayaknya saya sayang kreativitas. Creativity ya. Gimana Bu? Kalau di Semarang tuh saya lihat banyak komunitas-komunitas tuh yang bisa berkarya tapi nggak punya wadah. Nah itu tujuan pasar Stiling, kita membuat kita akan menjadi wadah mereka untuk memasarkan produk gitu. Oke. Berarti mungkin itu problem juga ya buat teman-teman yang sebenarnya mereka sudah punya produk, cuman mereka nggak tahu memasarkannya di mana dan bagaimana ya. Kalau online mungkin mereka udah jalan, tapi offline kan mereka kadang belum ada. Jadi itu yang kita tarik ke sini sih. Oke. Nah, minggu lalu kami juga sempat main ke Bengok Craft. Tada, yang ada di belakang sana ya. Bisa ditonton videonya. Kemarin itu juga sempat begitu melihat gitu ya, kayaknya saya pernah lihat tapi di mana?
Diinget-inget lagi, wah ternyata di pasar Sentiling. Makanya seneng banget akhirnya bisa berkesempatan ngobrol lagi bersama Ibu Tania dan juga Ibu Lili. Oke Bu, kalau dari sekian banyak produk ya, dari yang SKU-nya 1.400 sampai 1.000 lebih, bahkan nanti akan bertambah lagi. Yang paling diminati, yang paling banget nih kayak restocknya cepet banget nih, flow-nya yang mana? Kalau restock ya nomor satu tetap jajanan khas Semarang ya, kayak wingko, bandeng gitu. Bandeng Tapi itu yang cukup kita mengagumkan itu art and craft kita, terus itu juga nggak kalah kencengnya. Oh iya. Contoh salah satunya ini kitchen yang di knitted ya, knitted itu dirajut ya, dan boneka rajut. Itu yang kami awalnya kira mungkin kita nggak tahu nih ini bisa fast moving atau slow moving. Tapi dalam sekejap restock lagi, dan sekejap restock lagi, seperti itu. Memang pangsa marketnya kami kan ada dua ya, satu yang memang adalah turis ya, turis. Nah turis ini memang fokusnya tetap mencari oleh-oleh khas Semarang. Jadi pertamanya tetap bandeng, wingko, muaci, ini kayak the top 3 lah pasti. Tetapi di luar turis ini mereka akan sering suka beli baju khas Semarang. Jadi dua brand kami ini Ustad dan juga Orange Tea ya, Orange 15. Jadi mereka yang khas Semarang, desainnya itu lebih juga unik, itu juga penjualannya sangat bagus. Nah, tapi kalau bangsa market yang satunya di luar turis itu adalah benar-benar pecinta art and craft, pecinta art ya, seni, dan juga pecinta produk-produk Indonesia. Nah, tuh sering sekali tuh iseng datang lihat-lihat, oh suka ini beli, seperti itu sih. Biasa nggak beli pun jadi beli, ya seperti itu. Dan ini yang mungkin juga menarik ya Bu, maksudnya ketika kita ngobrolin tentang UMKM, kadang top of mind-nya adalah tentang makanan. Padahal UMKM itu kan luas sekali ya. Betul. Ada yang tadi Ibu sampaikan, ada art and craft, ada fashion, bahkan termasuk ada wewangian, fragrance dan lain-lain, itu kan juga masuk ke skala UMKM gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya Bu, ini kan produknya macamnya sudah banyak gitu ya. Orang yang bisa masuk ke sini itu kan pasti dikurasi. Nggak mungkin dong tiba-tiba saya punya produk, ayo masuk gitu. Kan pasti ada kurasinya Bu. Proses kurasinya gimana sih? Biar jadi gambaran mungkin buat teman-teman juga yang saat ini sedang berusaha, ada usaha UMKM, biar yuk kita sama-sama berbenah gitu. Kurasinya seperti apa Bu prosesnya? Kalau di kita pertama, kalau untuk makanan harus ada PIRT. Harus wajib. Ya, wajib PIRT, terus sampling dulu. Jadi kita kalau sudah punya produk, misalnya brem Solo gitu ya, kan nggak mungkin kita punya macam brem 10 gitu, nanti tempatnya terlalu penuh gitu kan. Jadi kita kurasi yang terbaik menurut versi kita. Oke, berarti kalau itu BPOM ya, kalau yang minuman lebih ke BPOM. Pokoknya standar pemerintah kita ikutin lah. Wajib ya. Wajib. Wah, ini keren. Tapi pasti kita akan sampel tes. Makanya waktu awal-awal April ya, itu kita buka, itu kita ini berat badannya naik semua. Karena semua dicobain. Bener soalnya kan dicobain lah ini. Jadi bener-bener kita merasa enak, bukan cuman sekedar dia punya nama atau sekedar ya kita membutuhkan produk ini, tidak, tapi bener kita sampling, kita surveikan ke teman-teman sekitar juga. Oke, berarti produk semuanya yang masuk ke sini adalah produk yang benar-benar the best, yang udah nggak main-main, yang semuanya sudah ada izin pemerintah, sudah dipatuhi, segala macamnya sudah. Iya, betul. Oke, wow, menarik ya. Tapi Bu, saya tuh tadi lupa, ini dibuka tuh tahun berapa ya? Baru tahun ini April tanggal 26 2022. 2022? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Oke. Berarti bentar lagi mau ulang tahun ya. Tinggal beberapa bulan lagi. Ya, 6 bulanan? Setengah tahun lagi. Tapi untuk setengah tahun Bu, bisa didevelop dengan sangat luar biasa ini. Tantangan yang paling gede Bu ketika ini kan berarti didevelop benar-benar dari nol kan ya? Iya. Tantangan yang paling besar. Dari nol. Begitu, ayo kita gerak gitu. Tantangannya apa Bu? Marketing ya, tetap marketing ya. Karena
satu posisi kota lama, mungkin kalau teman-teman di Semarang atau bahkan turis yang datang sangat mengenalnya kan di area Taman Sri Gunting, Oh iya, betul. Gereja Belenduk ya di area tengah begitu. Nah, untuk menarik teman-teman bisa juga ke area sisi satunya kota lama nih. Ini sini juga unik loh, ada gedung-gedung yang teman-teman mungkin belum mengenali. Nah, Betul. itu yang kita lebih banyak edukasinya di dalam Instagram kami. Terus sekarang sebentar lagi kami juga akan mengeluarkan YouTube dan TikTok kami juga, supaya lebih mengenalkan teman-teman sisi satunya kota lama Semarang gitu. ring luarnya. Ya, Nah. ring luarnya. Jadi bukan hanya di tengahnya saja. Jadi challenge-nya kita saat ini itu lebih supaya branding kita lebih dikenal, toko kita dikenal. Apalagi kan kami di lantai 2 ya. Oh iya. Jadi ini harus lebih bisa generate crowd-nya itu ya branding ini masih tahap challenge-nya di sana. Oke. Iya. Kan challenge-nya tetap digarap dengan cara yang smart menurut saya, karena kalau Anda coba kepoin Instagramnya Pasar Sentiling, di situ tuh ada bersukaria walk ya. Iya, Ini lagi betul. naik banget, di Jakarta tuh lagi naik, ternyata Semarang punya guys ya. Betul, betul. Karena kan biasanya tuh kayak walking tour di Jakarta, mungkin di kota-kota lain juga kayak wah ada terus. Mungkin buat Anda yang bertanya-tanya, Semarang punya nggak sih? Ya, punya. Ibu Tania dan Ada. Ibu Lili punya jawabannya. Ya, ada ya Bu ya. Betul, betul. Jadi kami bekerja sama dengan Bersukaria Tour dan Bersukaria Walk. Sebenarnya Oke. adalah satu perusahaan. Bersukaria Walk adalah subsidiarinya dari Bersukaria Tour. Nah, ada 2 program yang kami bekerja sama. Satu programnya adalah Bersukaria Walk, itu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Startnya dari Pasar Sentiling, ada tour guide-nya, bisa 10 sampai 20 orang. Dan itu akan menjelajahi Kota Lama Semarang dan sekitarnya, mengenal selain sejarah tapi banyak hal yang khas, unik, aneh. Ini yang bisa dijelaskan, karena kita sebagai orang Semarang pun ya banyak yang nggak tahu mengenai Kota Lama. Betul. Banyak nggak tahu nih gedung apa, ini artinya apa. Banyak mahasiswa yang ikut pun setelah ikut mereka menambah wawasan sampai wow, ternyata tuh sebegini interestingnya Kota Lama Semarang, seperti itu. Nah, kalau yang satunya adalah Bersukaria Tour, programnya ini namanya Bersepedaria. Kami disponsori oleh Pacific Bike, 10 sepeda yang berwarna kuning. Oh, yang di bawah. Iya, benar. Aduh. Jadi Pacific Bike sangat terima kasih mereka mensponsori kami, dan sepeda ini secara free kami sediakan untuk teman-teman yang ingin join di Bersukaria Tour. Sepedanya free, tetapi memang fee-nya untuk turnya sendiri itu ada. Oke. Saat ini kelihatannya lagi diskon, nanti bisa Nah, dikepoin Instagramnya Instagram kami, ya. Pasar Sentiling. Itu setiap hari Sabtu sore jam 3. Cuman waktunya itu bisa fleksibel, jika semisal ada grup yang cukup besar, bisa pagi hari, mungkin kalau takut sorenya hujan, bisa Bisa aturkan. di-adjust ya. Betul. berarti ya. Wow. Ya. Selain itu, ini juga jadi penarik perhatian saya karena kemarin di Instagram sudah mulai ada Kakak Dimas tuh. Gitu, Ada wall climbing juga. Ini tuh toko oleh-oleh, pusat pasar lokal gitu ya. Produknya UMKM, ada sepeda, ada walking tour, ini sekarang ada wall climbing. Iya. Mau dibawa kemana Bu? Arah nanti ke depan ini mau nambah apa lagi? Karena visi kita tuh adalah bener-bener men-support semua produk service teman-teman Indonesia deh. Jadi kamu ada talent apa yang mau di-showcase, butuh space. Nah, karena kita tuh sempat bertemuan dengan beberapa atlet wall climbing di Semarang. Dia bilang, wah di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu sudah booming sekali. Wall climbing tuh udah menjadi salah satu lifestyle. Karena itu
sangat ini ya menarik ya, adalah melatih juga motorik, melatih kebugaran badan, tapi juga challenging kan, karena rutenya diganti-ganti diubah-ubah. Maka karena dari obrolan itu kita memiliki ini ya, kalau gedung kuno itu tuh kan tinggi-tinggi, wallnya tinggi-tinggi, bahkan tebal-tebal. Jadi terinspirasi lah, ya udah yuk kita buat wall climbing mini yang difokuskan untuk kids seperti itu. Jadi maminya bisa belanja, anaknya wall climbing, bahkan ada instruktur yang atlet, jadi profesional, aman, yang mengajari anak bukan hanya cuma wall climbing biasa, tapi diajarin teknisnya, diajarin motorik skillnya, seperti itu. Wow, dan ini bisa mengasah kepercayaan diri juga ya. Iya, karena kan pasti harus berani menaklukkan tantangan. Benar. Anak saya baru nyoba, nih anak saya kan umur 4, minggu lalu nyoba, dia baru berani setengah, tapi di akhir sesi sudah berani sampai atas. Nah, tuh. Iya, jadi dia udah, dan bahkan udah mau, oh saya mau ikut jalur yang merah, nanti mau ikut jalur yang kuning gitu. Jadi itu benar, dan ibu-ibunya yang ikut pun juga malah ada yang mau nyoba. Seperti tapi itu. kan bisa buat dewasa ya? Bisa. Oh, bisa. Karena ini pokoknya bisa sampai 100 kilo. Oh, saya bisa dong. Bisa. Bisa. Coba setelah Asal nggak sampai 100 kilo kan ya, jadi bisa. Belum, jangan sampai. Bisa gitu. Oke, Iya. Ibu, satu pesan kali ya kalau saya boleh meminta kepada Ibu Lili dan juga Ibu Tania untuk pelaku UMKM di luar sana yang masih struggle, yang masih bingung arahnya mau kemana, apa sih yang harus diperhatikan supaya UMKM-nya bisa maju dan berkembang? Dari Ibu Lili dulu. Kalau saya tetap creativity, maksudnya jangan jadi follower. Oh, oke. Jangan jadi follower. Harus percaya diri dengan produknya gitu kan. Kadang ada, oh tren ini gitu, saya ngikutin buat ini, ternyata mungkin nggak jalan gitu. Yang pede aja dengan produknya sih kalau saya. Oke, siap. Betul. Percaya diri. Dan cari pasar sentiling ya. Jadi iya bisa, siapa tahu Kolaborasi. bisa kolaborasi bersama seperti itu. Oke, Bu, kalau mau kolaborasi kita hubunginnya kemana sih? Kami ada bisnis kontak kami, bisa kepoin sekali lagi Instagram kami. Di sana ada nomor customer service dan juga nomor business inquiry. Nah itu bisa kontak kami langsung, bisa WA, telepon, dan kami akan pasti melayani dengan baik. Oke, dan jadilah bagian dari pasar sentiling. Ada satu pertanyaan dari saya yang pengen banget saya tanyakan. Produk lokal menurut Ibu Lili dan Ibu Tania, apakah harus murah? Enggak. Kenapa, Bu? Karena sekarang customer itu lebih pinter ya untuk memilih barang. Mereka akan membayar barang itu sesuai dengan kualitasnya. Gitu. Salah satu contoh sebenarnya Zuna Glove sendiri. Oke. Jadi diawali dulu sewaktu kita start Zuna Gloves, harga sarung tangan kami cuma 89.000, 99.000. Itu malah tidak begitu dihargai. Oh iya? Karena mereka merasa ini barang murahan, kualitasnya atau oke atau enggak gitu. Nah, setelah itu kita memarket ulang nih, rebranding. Kita rebranding dari Zuna Sport menjadi Zuna Gloves. Benar-benar menginformasikan kita ini profesionalnya produksi sarung tangan sudah lebih dari 30 tahun. Dan kualitas bahannya adalah sama seperti merek-merek global. Desainnya juga kita desain dari desainer dan paper pattern yang sudah benar-benar pengalaman 30 tahun. Dan harganya kita benar matchingkan dengan ya seperti harga di pasar. Jadi nggak lagi yang fokus murah-murah. Olah orang-orang bangga nih dengan merek lokalnya, baru mulai keluar. Ini bukan merek murah loh, ini benar-benar berkualitas loh ini. Jadi kalau kita bisa benar-benar membranding barang kita, tapi juga dengan kejujuran ya, produknya benar-benar bagus, kualitasnya sangat kita jaga. Jangan takut kalau harga itu harus murah. Iya, yang penting kreativitas, originality, dan kualitas.
mau harga mahal pun kalau itu sudah orang percaya pasti akan beli. Pasti akan dikejar. Iya, The quality betul. speaks for itself. Bener, Wow. bener. Oke, Iya. ya, aduh, saya pengen ngobrol lagi tapi produser saya udah tinggal 2 menit. Tenton stylingnya mungkin mau diceritain. Oh iya, asal nama tadi kan Bu Tania menjawab itu kita pasar sendiri mulai dari mana. Tapi Iya. kalau pemilihan nama itu kita memilih dari Tenton Styling. Oh, apa itu? Tenton Styling itu adalah World Expo yang ada di Semarang. 1914. 1914, jadi udah 100 tahun lebih ya. Nah, kebetulan di tahun 2014 itu saya bertemu dengan cicitnya, salah satu panitia dari dari Tenton Styling itu. Dia menceritakan ada satu pavilion di paling belakang itu khusus The Fro itu cewek semua gitu, karena waktu itu di zaman itu cewek itu menjadi second class citizen gitu, jadi diremehkan gitu. Nah, dari The Fro itu mereka ternyata membuat expo itu sangat bagus dan ramai gitu kan. Jadinya suatu kebanggaan buat mereka yang The Fro ini. Nah, kita terinspirasi dari situ. Oke, biar bisa membanggakan kota Semarang. Terus, saya tidak akan bingung lagi kalau teman-teman saya atau keluarga saya datang ke kota Semarang, mau diajak kemana? Kesini aja. Jadi, sekali lagi ya, Anda bisa mengunjungi Pasar Sentiling di Pasar Sentiling. Ini yang saya pengen highlight sesuai dengan Ibu Lili dan Ibu Tania tadi bilang adalah local market ya. Dan toko oleh-oleh di gedung Koperasi Gabungan Batik Indonesia di kawasan Kota Lama Semarang, tepatnya adalah di Jalan Empu Tantular nomor 29 Semarang. Terima kasih sekali Ibu Tania Hermawan dan juga Ibu Lili Santoso, pengusaha muda yang luar biasa. Ini asetnya Kota Semarang tidak boleh lepas ya. Saya mendukung. Mudah-mudahan nanti ada support dari pemerintah juga. Baik. Ya. Oke. Terima kasih, amin. Terima kasih sekali. Nanti kami akan main-main lagi ya, Bu. Baik, Saya pengen baik. nyobain abis ini. Ya. Baik. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah menyimak dari tadi awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan banyak sekali inspirasi yang bisa Anda ambil. Untuk pelaku UMKM, ayo kita maju bareng, pede, harus kreatif, dan nanti bisa gabung, bisa join di Pasar Sentiling. Kira-kira nanti minggu depan saya akan bertemu dengan siapa lagi, tungguin aja. Jangan lupa untuk di-subscribe, untuk di-like, dan juga komen. Kira-kira Anda pengen saya interview sama siapa lagi ya di Ruang Radio selanjutnya. Oke, Abi juga pamit, terima kasih dari Pasar Sentiling. Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Dadah!